Sebuah desa yang amat jauh. Mana sih kamu ini? Kenapa sih teriak-teriak? Dingin banget sih nasibku. Kenapa gadis kecil? Apa kabar? Aku kangen banget sama ayah. Ini kayak mana? Di sebuah desa yang amat jauh hidup satu keluarga yang marah dan miskin, yaitu keluarga Lada dan Ketumbar. Lada dan Ketumbar memiliki sifat 360 derajat jauh berbeda. Si Lada yang memiliki sifat egois dan juga suka pemarah, sedangkan si Ketumbar memiliki sifat yang amat penyayang. Pada suatu hari, Ketumbar, di mana sih kamu ini? Kenapa sih teriak-teriak? Ini nih Ketumbar, entah di mana, baju cucian kotorku di banyak. Dasar anak itu. Sang ibu lalu mencari keberadaan Ketumbar dan dilihatnya Ketumbar sedang bermain seorang diri. Ngapain sih kamu kayak orang gila? Nih cuci nih baju kotor aku. Ketumbar yang melihat perlakuan ibu tiri dan saudara tiri itu hanya mengangguk pasrah karena dia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Ketumbar lalu pergi ke sungai untuk mencuci pakaian dari saudara dan ibunya jahanam itu. Dingin banget sih nasibku. Tak lama setelahnya datang seorang wanita parubaya. Kamu kenapa gadis kecil? Apa naik? Kalian ngapain di sini? Saya tidak sengaja lewat dan melihatmu sedang bersedih. Tak lama setelahnya wanita parubaya itu pergi entah kemana. Ketumbar yang melihat itu sangat syok. Tak lamanya setelah Ketumbar melihat sebuah kaca yang tergeletak di tempat nenek tadi berada. Nenek tadi kemana ya? Itu kata siapa? Ini kata siapa yang tadi tertinggal? Karena keasikan melihat sebuah kaca itu, tak sadar baju Lada yang ia cuci telah hanyut di bawah arus sungai. Lah, bajunya mana? Perasaan tadi aku lewat sini. Si aku sampai rumah kena marah sama Lada. Gimana ya? Ketumbar lantas pulang dengan perasaan takut dan was-was. Ketika sampai di rumah, ia sangat kaget dan bahagia karena dia melihat kuda yang terparkir di depan rumahnya, yang menandakan sang ayah telah pulang dari melaut. Ayah apa kabar? Aku kangen banget sama ayah. Iya, anak ayah juga kangen banget sama Ketumbar. Gimana kamu sama ibu dan Lada? Baik kok ya. Tidak terasa waktu sudah malam. Seusai makan malam, Lada meminta izin untuk pergi bersama teman-temannya. Ibu, aku izin main ya, kemungkinan tidak pulang. Dia tuh kerjanya nggak becus, males kan kerjanya. Kamu kangen banget punya adik dia. Iya kan, orang tuh ibu aku tuh tergila-gila sama pelan jelek, pun bapaknya entah pun dibawa kena pelet. Ketumbar, si Lada emang sering nggak pulang gini ya? Ketumbar nggak tahu ya. Lada pulang. Lada boleh tolong ambilkan ayah air? Suruh aja tuh si Ketumbar, Lada males. Selang beberapa hari kemudian, sang ayah mereka pergi untuk bekerja. Ketumbar pun meyakinkan dirinya bahwa ia akan tetap dimarahin dan disiksa lagi. Benar saja, sang ibu menyuruh Ketumbar lagi untuk mencuci piring. Padahal di saat itu kondisi Ketumbar sangatlah memprihatinkan. Bahkan tak jarang sang ibu memberikan kata-kata kasar seperti, "Biar saja kamu mati, yang penting pakaian kami bersih." Tak jarang juga Ketumbar mohon kepada sang ibu untuk bergantian untuk mengerjakan pekerjaan rumah, tapi semua itu tidak memberikan hasil apapun. Lalu, dengan berat hati, Lada pergi ke sungai dengan perasaan lesu. Di sungai itu, bukannya menyuci, Ketumbar hanya kebanyakan melamun. Hai gadis kecil, pasti kamu mempunyai masalah lain kali keluargamu. Ini nenek yang kemarin ya. Nenek ada apa ninggalin kaca ini? Ini kaca punya nenek ya? Iya, itu punya aku, tapi itu untukku saja. Jika kamu ada masalah lagi, sebutkan kata jemput 3 kali, dan aku akan datang padamu.
Karena sudah tidak tahan dengan keadaan rumahnya seperti melebihi neraka jahanam itu, Ketumbar lalu mengikuti saran sang nenek untuk melihat kaca dan membacakan apa yang disuruh nenek itu. Dan ya, benar saja, sang nenek pun muncul. Kemarilah gadis kecil, ayo pergi denganku. Akhirnya Ketumbar dibawa ke kediaman sang nenek dan mereka hidup dengan bahagia, baik dan tentram. Ketumbar juga diperlakukan selayaknya manusia. Sang keluarga yang mendengar kabar tentang Ketumbar yang hidup enak menjadi sangat iri. Apalagi sang ibu yang hampir gila dikarenakan perlakuan Lada yang semakin dewasa semakin semena-mena. Dan mereka mati dengan sikap keiriannya. Setelah melalui berbagai perjuangan dan rintangan, akhirnya Ketumbar berhasil menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Lada yang jahat dan penuh kecemburuan akhirnya dapat balasan. Ia terus merasa iri terhadap kebaikan dan keindahan Ketumbar. Sementara itu, Ketumbar yang baik hati dan tulus sering menunjukkan kebaikan dalam setiap tindakannya. Ia menjadi sosok yang dicintai oleh banyak orang di sekitarnya. Kebaikan dan ketulusan Ketumbar membuatnya mendapatkan berbagai keberuntungan dalam hidupnya. Ia menjadi sukses dalam karirnya dan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi, intinya kisah Lada dan Ketumbar menjadi contoh tentang pentingnya kebaikan hati, kesetiaan, dan pengampunan. Mereka menunjukkan bahwa meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan dan kejahatan, kebaikan selalu memperoleh kemenangan pada akhirnya. Dengan berakhirnya kisah ini, mereka menjadikan cerita ini sebagai pengingat bagi semua orang bahwa kebaikan hati dan kejujuran adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Terima kasih. Belum. Tunggu, agak ke sana. 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Sekian video dari kami. Sekian video drama dari kami. Terima kasih. Sekian video drama dari kami. Terima kasih.